hampir 291.250.000 rupiah. Wow. Ho, ho, it's magic, you know. Direct. I'd rather dance with you than talk with you. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Sekarang di video kali ini aku mau nempatin janji aku yang sebelumnya, yaitu mau bikin video tentang berapa sih biaya pendidikan di STPI Curug. Ada yang bilang bisa beli 4 sapi, ada yang bisa beli 20 kambing, atau bisa dapat 1 unit mobil. Apakah benar? Apakah tidak? Apakah benar? Apakah tidak? Oke, langsung aja di video ini ya, aku rinciin berapa biaya pendidikan untuk sekolah atau menempuh pendidikan di PPI Curug, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, atau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia sebelumnya. Baik, jadi sebelumnya aku mau menjelaskan dulu kalau di video ini aku bakal menjelaskan berapa biaya pendidikan berdasarkan jalur yang diambil. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin 3 jalur yang diambil. Yang pertama ini adalah pola penerbitan, yang kedua ini adalah jalur reguler, dan yang ketiga ini adalah jalur mandiri atau non subsidi. Nah, bedanya apa sih, Kak? Jadi kalau yang pola pembibitan ini nanti setengah biaya kalian itu dibiayai oleh negara, karena nanti ketika kalian lulus kalian akan langsung menjadi PNS di bawah Kementerian Perhubungan. Yang reguler ini kalian juga masih ada subsidi dari pemerintah, jadi kalian hanya membayar setengahnya. Jadi kalian bayar semuanya full, tapi itu sudah diakumulasi oleh subsidi dari pemerintah. Dan yang ketiga ini adalah jalur mandiri. Kalian ini jalur mandiri atau jalur BLU ini kalian harus membayarnya semuanya full, jadi nggak ada subsidi sama sekali ya. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama. Aku bakal mulai dari jalur pola pembibitan. Kalian teman-teman di sini juga bisa baca ya, 4 TNU, D4 TLB, D4 TLLU, D3 TMB, D3 TBL, D3 PKP, dan D3 OBU. Jadi untuk biaya pendidikannya yang pertama kali masuk ke STPI atau PPI Curug, kalian itu bakal ada namanya kegiatan Mada Tukar. Mada Tukar itu adalah masa pembentukan dasar karakter kalian gitu. Jadi selama 2 minggu kalian ini Mada Tukar oleh TNI Angkatan Udara, bisa di Cimahi ataupun di Purboyo. Kalau angkatan aku waktu itu di Purboyo, di Malang selama 1 bulan, tapi setelah di bawah aku itu kebanyakan di Cimahi, cuma 2 minggu. Kalau kalian masuk STPI atau PPI ini lewat jalur pola pembibitan, kalian nggak perlu bayar biaya Mada Tukarnya, ini gratis. Jadi ketika kalian masuk, kalian hanya perlu membayar sebesar 13.600.000 rupiah untuk semester 1. Jadi istilahnya kayak uang pangkalnya lah gitu. Nah, biaya 13.600.000 rupiah ini untuk bayar apa aja sih? Jadi kalau untuk pola pembibitan, biaya akademiknya benar-benar dibayarin oleh negara, oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi akademiknya di sini 0, biaya perlengkapan sebesar 5.500.000 rupiah, biaya pemakanan sebesar 5.100.000 rupiah, dan biaya asrama sebesar 3 juta rupiah. Ini berlaku untuk semua prodi yang aku sebutin tadi. Nah, pada semester 2 kalian perlu membayar sebesar 8.100.000 rupiah yang terdiri atas pemakanan dan asrama. Kenapa nggak ada biaya perlengkapan? Karena setiap di semester ganjil kita akan mendapat seragam, peralatan tulis, terus buku-buku baru. Jadi kalau itu bakal dikasih kalau semester ganjil aja. Itulah kenapa di semester ganjil biayanya lebih besar. Kalau tadi kan semester ganjil sebesar 13.600.000 rupiah ya. Kalau yang genapnya sebesar 8.100.000 rupiah, jadi seperti itu. Lalu semester 3 kalian perlu membayar sebesar 13.600.000 rupiah yang terdiri dari biaya perlengkapan, pemakanan, dan asrama seperti semester 1 tadi. Semester 4 8.100.000 rupiah, semester 5 13.600.000 rupiah, semester 6 8.100.000 rupiah, semester 7 sebesar 13.600.000 rupiah, dan semester 8 sebesar 8.100.000 rupiah. Alasannya kan tadi udah aku jelasin sebelumnya. Untuk rinciannya juga masih sama, teman-teman juga bisa lihat di sini. Kalau misalnya kalian mau screen capture atau screenshot juga boleh untuk dikasih ke orang tua. Ini masih berlaku untuk Taruna PPI Curug
yang masih ada dan masih menempuh pendidikan ya. Ini kemarin aku juga dapat dari junior aku. Jadi ini bisa menjadi bayangan lah kira-kira butuh biaya berapa sih per semesternya, seperti itu. Dan yang terakhir ini, ketika nanti kalian sudah menyusun tugas akhir dan sudah skripsi, kalian harus bayar sebesar Rp1.550.000 untuk biaya wisuda. Wisuda ini untuk biaya wisuda gabungan teman-teman, yang nanti wisuda gabungan bisa dicari ya di YouTube, wisuda gabungan perhubungan, wisuda gabungan Taruna Perhubungan, nanti dari Matra Darat, Laut, Udara, kayak dari STTD, STIP, PIP, ATKP, itu semuanya mengumpul semua di situ. Jadi wisuda gabungan gitu teman-teman, pelantikan perwira transportasi. Jadi kalau di total kira-kira sebesar Rp88.350.000 ya. Teman-teman bisa dilihat di sini rinciannya berdasarkan prodinya atau jurusannya. Lanjut. Kita sekarang bahas yang biaya reguler. Nah, bedanya adalah pola pembibitan sama reguler tadi. Kalau yang pola pembibitan kan sudah saya bilang kalau yang pola pembibitan nanti lulus langsung jadi PNS. Kalau yang reguler ini enggak, kita nyari kerja sendiri, istilahnya daftar sendiri. Cuman dari STPI-nya pasti akan bantu kita untuk persiapannya, seperti itu. Jadi kalau untuk yang di sini ya aku sebutin, biaya pendidikan program diploma reguler masuk pendidikan pada tahun akademik 2018-2019 Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Ini ada jurusan D4 TPU, D4 TNU, D4 TLB, D4 LLU, dan D3 TBL. Jadi pada saat kalian masuk, kalian tetap mengikuti mada tukar tadi yang aku bilang, ikut di Cimahi atau di Purboyo di Malang. Dan tapi kalau kita reguler kita harus tetap bayar sebesar Rp2.800.000, dan untuk biaya semester satunya sebesar Rp19.980.000. Jadi kalau dihitung-hitung ya, totalnya itu hampir 23 juta. Kalau kita misalnya biaya pertama masuk STPI semester 1, kalau kalian reguler itu sebesar 23 juta teman-teman. Kira-kira segitulah. Pada semester 1 bayar sebesar Rp19.980.000 ini terdiri dari apa aja sih? Nah, ini itu ada biaya akademik, perlengkapan, pemakanan, dan asrama. Jadi kalau biaya akademik itu biaya kalian di pendidikan seperti buku, e-learning, e-book, terus biaya pendidikan, pokoknya semuanya ya. Terus kalau biaya perlengkapan itu seperti kalian dapat seragam, dapat baju olahraga, terus perlengkapan seperti atribut, seperti perlengkapan sekolah, alat-alat tulis, terus alat-alat kebutuhan kalian di barak. Terus kalau asrama ini adalah tempat tinggal kita, kan ada listrik juga, dapat laundry juga loh teman-teman. Jadi jangan takut ya, kita di situ juga dapat laundry walaupun ada pembatasan dan ada jadwalnya. Terus pada semester 2 kalian perlu membayar Rp14.480.000 untuk jurusan TPU, TNU sebesar Rp14.450.000, TLB Rp14.430.000, D4 LLU Rp14.485.000, dan D3 TBL Rp14.735.000. Ini beda-beda ya tiap jurusan. Kalian bisa lihat satu-satu jurusan yang kalian mau itu yang mana, mungkin bisa diperkirakan kira-kira, tapi sekitar segitu sih, hampir 14.500.000 lah ya berarti, atau hampir 15 juta. Terus kalau untuk semester 3 kalian perlu membayar sebesar Rp19.980.000, semester 4 Rp14.480.000, semester 5 Rp19.980.000, semester 6 Rp14.480.000, semester 7 Rp19.980.000, dan semester 8 Rp14.480.000. Dan untuk biaya wisudanya sebesar Rp1.550.000. Bisa sama ya teman-teman. Ini kan untuk yang D4 ya, untuk yang D3 nya kalau di total sekitar Rp109.260.000. Itu udah sampai lulus, udah dapat semuanya, udah benar-benar include semuanya. Kalian nggak perlu bingung besok mau pakai baju apa ke pendidikan, mau naik apa ke pendidikan. Terus kalian nggak perlu bingung
gimana bawa bukunya, tasnya, karena semua udah disediain di sini. Terus kalian nggak perlu bayar kosan, nggak perlu mikirin makan, karena bener-bener udah include semua di sini. Kalau menurut aku termasuknya sama aja sih ya kalau kita ngekos di luar, karena biayanya kalau dihitung-hitung ya nggak jauh beda gitu, alias sama. Karena kalau ngekos juga kan kita bayarnya berapa, lebih mahal juga, belum laundry, belum makan gitu teman-teman. Jadi ada plus minusnya sih. Kalau dibilang mahal ya lumayan sih menurut aku segini, biaya per semester segini tuh lumayan. Lalu yang terakhir ini adalah jalur non subsidi atau jalur mandiri dan BLU. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya, kalau untuk yang non subsidi di sini aku ngambil contoh aja ya. Yang D4 PLLU, D3 TBL, D3 TMB, D3 PKP, dan D3 OBU untuk semester 1 kalian harus menyiapkan uang sebesar Rp43.340.000. Itu untuk D4 PLLU. Untuk TBL sebesar Rp51.200.000, TMB sebesar Rp48.400.000, D3 PKP sebesar Rp41.900.000, dan D3 OBU sebesar Rp39.200.000. Ini terdiri dari biaya penyelenggaraan pendidikannya sekitar Rp27.840.000 dan biaya pendidikannya sebesar Rp15.500.000. Itu kalian bisa penunjang pendidikannya tuh seperti yang di asrama tadi ya teman-teman. Pelatihannya kehidupan di asrama gitu. Nah, untuk rinciannya, untuk jurusan-jurusannya kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk per semesternya, kalau aku bisa bilang, di sini untuk semester 2-nya sekitar Rp39.710.000 atau hampir 40 juta. Lalu pada semester 3-nya Rp41.050.000. Untuk semester 4 Rp18.940.000. Semester 5-nya Rp40.120.000. Semester 6-nya Rp32.400.000, semester 7-nya Rp39.380.000, dan semester 8 sebesar Rp31.600.000. Jadi untuk sertifikat dan ijazah juga mereka bayar sendiri sama kayak kita tadi ya, sebesar Rp7.550.000. Wow. Nah, kemampuan orang kan beda-beda ya. Jadi mungkin ada yang menurut orang itu mahal banget, ada yang menurut orang itu biasa aja, ada yang menurut orang itu ya segitu doang lah, segitu ya kemampuan masing-masing. Dan ini kalau yang BLU atau mandiri, kalau di total yang untuk jurusan LLU, ini aku ngambil contoh jurusan LLU ya, hampir Rp291.250.000. Kalau yang reguler tadi hanya sebesar Rp142.190.000, bedanya hampir 150 juta ya teman-teman. Itulah bedanya kan, karena aku bilang tadi setengahnya kalau yang reguler itu disubsidi, kalau yang polbit juga disubsidi, kalau yang mandiri kalian bener-bener full bayar sendiri. Jadi udah bener-bener aku rinciin serinci-rincinya dan udah aku jelasin. Jadi teman-teman yang nanya untuk biaya pendidikan di sini udah aku jelasin, semoga bisa menjadi bayangan kalian gitu. Terus ada juga nih yang nanya untuk biaya penerbang. Kalau untuk penerbang ada bedanya nggak sih kak? Nah, teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Untuk penerbang biaya pendidikannya ini sama teman-teman, seperti tergantung jalur kalian tadi. Jadi nggak ada perbedaannya. Kalau misalnya kalian jalur yang polbit, kalian tetap bayar berarti sebesar 8.100.000 tadi. 8 juta ya. 8.100.000 atau 8.600.000 gitu. Nah, kalau kalian yang reguler berarti sama kayak yang reguler tadi, kurang lebih ya. Terus kalau yang kalian mandiri ya berarti sama gitu. Kalau yang mandiri kayaknya lebih mahal sih, karena dia total kalau dihitung-hitung bisa sampai 600 juta. Lebih dari yang jurusan LLU tadi. Oh iya, terus ada yang nanya nih, kalau misalnya kak boleh nggak sih bayarnya itu dicicil gitu. Kalau waktu zaman aku masih semester 1 sampai semester 5 itu masih boleh dicicil. Jadi misalnya untuk bayar semester 4 nih, jadi aku bayarnya 2 bulan setelahnya gitu, itu masih boleh. Setelah aku terakhir kemarin pas aku semester 8, setiap ganti pimpinan, hanya ya ganti semua staffnya,
itu ada pasti juga kebijakannya berganti lagi. Kalau kemarin itu nggak boleh, jadi benar-benar saatnya bayar ya bayar. Kalau misalnya nggak bayar, kalian akan dirumahkan. Dirumahkan itu artinya kalian tidak boleh mengikuti pendidikan atau kalian juga tidak boleh ada di asrama. Kalian dirumahkan gitu. Jadi sampai kalian mampu bayar. Jadi kalau misalnya nggak bisa bayar pada semester itu, otomatis dia akan diberi pelonggaran waktu untuk membayar sampai ada tenggang waktunya. Kalau misalnya belum bisa membayar, akan dirumahkan. Gitu. Dirumahkan itu yang tadi aku bilang, tidak boleh mengikuti pendidikan ataupun tidak boleh ada di asrama. Jadi seperti itu. Kalian bisa mempersiapkan berapa biaya yang kalian butuhkan dan bisa kasih tahu orang tua kira-kira butuhnya berapa gitu, dan bisa kasih tahu juga rinciannya atau bisa dikasih link video ini biar orang tua kalian bisa lihat atau screenshotnya tadi. Jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang mau masuk di PPI Curug atau STPI Curug. Persiapkan gitu, kalian kan udah tahu nih biaya pendidikannya mahal sih menurut aku ya, mahal karena sebenarnya kita bisa yang lebih murah dari itu kan. Bahkan kalau ada beasiswa kan kita enak kalau gratis gitu kan, kita nggak perlu bebanin orang tua gitu. Jadi kalau kalian yang mau benar-benar masuk STPI Curug, kalau bisa ya kalian benar-benar niat, jangan sia-siakan perjuangan orang tua karena itu tuh bayarnya nggak murah, itu tuh mahal dan perjuangan kalian aja susah, bayarnya mahal gitu. Jadi kalian harus benar-benar jangan sia-siain kesempatan. Untuk teman-teman yang mau masuk ke sana, good luck, tetap belajar, semangat. Dan untuk info selanjutnya tentang si pencatat, kalian harus tetap standby ya di link dan websitenya si pencatat maupun Dinas Perhubungan depkob.go.id, karena disitu bakal terus diupdate infonya tuh, bisa di Instagram, Facebooknya atau di webnya lah, website yang resminya gitu. Kalian standby aja di situ. Terus kalau ya teman-teman, kalau ada yang mau ikut atau tanya-tanya seputar PPI Curug, aku telah membuatkan grup Telegram. Nah, linknya ini di sini. Kalian harus download aplikasi Telegram kayak WhatsApp gitu. Nanti kalian bisa ikut gabung di grup di situ. Di situ aku juga invite beberapa duta STPI 2019, duta PPI Curug, duta PPI Curug 2019 untuk membantu menjawab pertanyaan kalian, kayak misalnya tesnya kayak gimana, terus soal-soalnya kayak gimana, kalau jurusan ini gimana gitu. Jadi kalian udah bisa gabung di sini. Banyak kok teman-teman dari seluruh Indonesia, bisa tanya-tanya ke kakak-kakaknya yang udah punya pengalaman dan yang udah sekolah di situ gitu. Semoga itu lebih membantu kalian dan ngumpulin kalian. Mungkin nanti di situ kalian bisa tukar informasi nih, gimana si pencatat ada info nggak, ini ada info nggak gitu. Dan info terakhir banyak yang nanya juga kalau tahun ini penerbang nggak buka ya teman-teman. Tapi kalau misalnya nanti ada info tiba-tiba penerbang buka, ya berarti kalian bisa disiapkan, lebih bisa mempersiapkan diri gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.